Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Pasti ini semua ulahmu. Kaulah yang membantu garis busuk itu, benar kan? Beichen membalas. Menurutmu siapa lagi? Dasar bodoh. Akan kuberi kau sedikit pelajaran. Lalu si Beichen nih menghampiri si saudaranya tuh. Kau, apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Pengawal, lindungi aku. Pertama, racun seperti itu tidak akan bisa membunuh siapa-siapa. Yang kedua, kakek itu akan sembuh sendiri tanpa perlu diobati. Justru, aku menghabiskan banyak waktu untuk mengobati rambut rontok dan sembelit perutnya. Aku merasa kembali muda. Terima kasih. Itu kakeknya ya. Dasar tol. Dasar gop. Jangan diborong semua dong. Beichen melanjutkan. Dan yang terakhir, kalau mau membunuh orang, jangan pernah percaya dengan produk dari grup Spelling If. Dan selalu baca di label botolnya. Terus obatnya dia lihat kan, diambil. Bukankah ini? Baca label botolnya. Saat dilihat, peringatan, produk ini hanya menyebabkan sembelit dan rasa kantuk. Sial, malah kena prank. Sekarang kita pun pergi nih ke kediaman keluarga Sun. Berarti udah pada pulang ya. Kakeknya berkata, aku gak tahan lagi. Berani sekali mereka menipu Sun Kang. Meskipun Sun Kang tidak dapat dipercaya, dia masih bagian dari keluarga Sun. Sun Kang tuh cowok kena prank chapter sebelumnya. Yang tadi tuh loh, saudara laki-laki ya kalau gak salah ya. Dia emang jahat dan juga sedikit bodoh. Tapi dia gak mungkin membeli barang palsu. Gengsinya terlalu tinggi, gak bisa dibiarkan. Akan kupastikan grup Spelling If bangkrut. Berani sekali menipu cucuku. Anjir, padahal mau dibunuh tapi ditipu, ngamuk cowok. Tian-Tian, antar tamu kita pulang. Tian-Tian berkata, baiklah kek, meski tidak disuruh, kulakukan dengan senang hati. Aku yakin, meskipun tanpa bantuan mereka, kakek akan berhasil. Sungguh, orang-orang tidak berguna. Dalam hati Cao Chun, kau belum lihat kemampuan jenderal. Dasar cewek halu. Beichen berkata, karena Anda sudah bilang begitu, saya yakin Anda sudah punya rencana yang matang. Nona Sun, gak perlu khawatir. Kalau begitu kami pamit dulu. Kami tunggu kabar baik dari Anda. Terus beberapa hari kemudian di kantor grup Spelling If. Ini chart ya. Ngelihat chart itu antara penjualan atau saham lah. Saham kayaknya sih. Harusnya saham ya kalau chart ya. Kita lihat sahamnya turun terus tuh. Ayolah naik. Sial. Kenapa nilai saham kita turun lagi? Oh ya, saham bener. Diamlah. Apakah berkas-berkasnya udah siap? Hei, apa yang terjadi? Apa kau sudah periksa semuanya dengan benar? Orang yang itu bawahannya mungkin ya. Ini harusnya si Tuan Kuan ya, harusnya. Kalau gua gak salah, harusnya ya. Kayaknya sih dari bentukannya. Bawahannya berkata nih yang depan. Awalnya, kepala keluarga Sun dilaporkan dalam kondisi kritis. Tapi di hari yang sama, orang tua itu melakukan konferensi pers dalam keadaan segar bugar. Aku sudah memeriksa semuanya. Dia mengumumkan bahwa penyakitnya disebabkan oleh racun one hit kill dari perusahaan kita. Masyarakat akhirnya membuat petisi tidak percaya dan memboikot produk-produk kita. Mendengar itu, kalau nggak salah si Tuan Kuan, dia berkata nih, omong kosong macam apa ini? Bisa-bisanya mereka percaya ocehan tua bangka itu. Semua orang di daerah Changnan tahu bahwa produk kita adalah yang terbaik dan termurah. Perusahaan kita nggak mungkin menjual produk seperti itu. Panggil para wartawan, kita adakan klarifikasi. Kita perlu masuk podcastnya Om Deddy.
Kita akan sampaikan bahwa keluarga Sun telah menyebarkan hoaks dan akan dituntut karena telah mencemarkan nama baik. Bawahannya merespon nih, tapi kita emang yang memproduksi dan menjual produk itu. Tiba-tiba, jebrak, ada yang membuka pintunya nih, dan itu polisi. Selamat siang. Hah? Polisi? Kenapa polisi kemari? Apakah Anda pemimpin grup Spelling Eve? Kami dari kepolisian kota Qiangnan. Silahkan ikut kami ke kantor sekarang. Bawahannya berkata nih, di konferensi pers kepala keluarga Sun juga menyebutkan bahwa kejadian ini sudah diatur dan produk itu telah terbukti keasliannya. Hasil uji laboratorium juga sudah ada. Penyelidikan polisi sudah berjalan dan berencana menangkap Anda. Yang rambut pirang berkata, dasar bodoh. Kenapa kau nggak bilang dari tadi? Kau kupecat. Emangnya kau masih berhak memecatku? Saham perusahaan sudah terjun bebas dan kau masih menganggap dirimu seorang general manager. Kalau kau beritahu sebelumnya, kau pasti akan melemparkan semua kesalahan padaku. Terus ini ada nelpon nih. Halo, Tuan Su Wenhui, perihal masalah di grup Spelling Eve. Baik, oke, baik. Saya sudah melakukan sesuai arahan dari Anda. Anda nggak perlu khawatir. Terus ini Cao Chun nih, ngasih berita ke si Pei Chen. Luar biasa, pengalaman emang nggak pernah bohong. Untuk orang yang telah berkecimpung di bisnis ini selama 50 tahun. Orang tua itu benar-benar gokil. Kita lihat tuh, General Manager telah dipenjara. Grup Spelling Eve dalam penyelidikan dan diambang kebangkrutan. Cao Chun berkata, gak heran jenderal tidak menghentikan kakek dari keluarga Sun sebelumnya. Anda sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya yakin kali ini grup Spelling Eve dan grup Glory tidak akan dapat menghindar lagi. Pei Chen merespon, tidak semudah itu. Grup Glory pasti akan berusaha lepas tangan secepat mungkin. General Managernya, Kuan Ming, pasti akan dikambing hitamkan dalam kasus grup Spelling Eve. Dari sifat, gue bukan orang Sunda, cok. Dari sifat Su Wenhui yang ku kenal, pasti ada campur tangan dari Su Wenhui di penahanan Kuan Ming karena berjalan terlalu mulus. Oh bener guys, Tuan Kuan guys. Sangat mencurigakan. Aku yakin dia masih duduk dengan nyaman di kantornya saat ini. Lalu apa yang harus kita berbuat kesempatan kali ini? Kalau kita tidak memanfaatkannya, saya khawatir akan lebih sulit menyerangnya di kemudian hari. Pei Chen merespon, jangan cemas. Aku sudah menyiapkan rencana selanjutnya untuk menghadapinya. Su Wenhui, nasibnya sudah dalam genggaman tanganku. Lalu sekarang kita pergi nih ke Su Wenhui. Terus si Liu Meiling ya, yang orang baru tuh, Meiling. Dia datang menghampiri Su Wenhui. Tuan Su, lama tidak berjumpa. Aku datang ke sini untuk berbisnis dengan Anda. Aku, Liu Meiling, telah melakukan perjalanan melintasi provinsi Qiangnan bukan untuk mencari uang atau kekuatan. Yang kuinginkan hanya pria yang baik. Tapi Chang Pei Chen itu berani membiarkan bawahannya mempermalukanku. Aku ingin dia menderita karena perbuatannya. Kau punya kekayaan dan aku punya koneksi. Kau dan aku bisa bekerja sama. Itu foto si Cao Chun ya. Akan kubantu bersihkan namamu serta dapatkan semua uang yang pantas kau dapatkan dari Spelling Eve. Aku hanya ingin Chang Pei Chen mati. Su Wenhui merespon nih, gak masalah, aku percaya padamu. Cepat singkirkan foto ini dariku. Terus ini di depan perusahaan ya, sebuah perusahaan Su Wenhui mungkin ya. Ini ada reporter tuh dan polisi tuh yang lagi berjaga. Hari ini perusahaan yang ada di Qiangnan Spelling Eve, perusahaan yang ada di Qiangnan Spelling Eve yang terdaftar di bursa telah ditutup setelah diselidiki terlibat dalam kasus penjualan barang palsu dan pembuatan racun. Su Wenhui, presiden dari grup Glory, mengaku di depan umum bahwa dia terlibat dalam penyelundupan senjata secara ilegal melalui grup Spelling Eve, dan dia juga mencoba menyuap jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Kepala jaksa melaporkan kasus itu langsung di tempat. Saya tidak percaya bahwa orang yang berpendidikan seperti itu akan ikut andil dalam grup Glory. Saat ini kasus sudah dalam proses pengajuan. Tuh, masuk TV tuh. Dan melihat itu, si Su Wenhui kaget. Kau, beraninya kau membohongiku? Nona Liu membalas, aku tidak berbohong padamu. Aku datang untuk melihatmu hanya karena Cao Chun. Aduh, tuh, kau dan dia, aku telah tertipu. Cencem berkata nih, datang tuh Cencem sama si Pei Chen kan. Cencem berkata, sejak awal seharusnya kau sadar karena kau telah menjual barang palsu kepada kami. Aku tahu hari ini pasti akan datang. Mulai hari ini dan seterusnya, grup Spelling Eve tidak akan ada lagi di Qiangnan. Hanya ada grup lainnya. Untukmu dan grup Glorymu, semua sudah berakhir. Terus si Su Wenhui bangun. Aku harap kau gak berpikir bahwa kau telah menang kan? Aku, Su Wenhui, telah dalam bisnis ini selama 30 tahun terakhir. Dan bagiku, ini hanya pertempuran kecil. Jalang bau, mati kau, Pei Chen berkata. Kau bilang kau punya rencana, bukankah begitu? Kenapa kau tidak coba menelpon orangmu sendiri dan tanya? Terus diambil HP-nya, ditelepon. Yang ngomong nih si itu guys, si siapa nih namanya? Su Wenhui denger yang ngomong si Ye Xiao. Tuan Chang,
Pak Kepala Sun, Nyonya Liu dan Nyonya Feng, keluarga mereka ada dalam perlindunganku. Dan itu semua berkat bantuan bawahanmu. Hei, bukankah aku bilang untuk membunuh orang-orang itu? Kita emang akan membunuh seseorang, tapi bukan Tuan Chiang dan temannya yang harus kita bunuh. Tapi itu adalah kau. Hah? Apakah Chiang Pei Chen menyogokmu? Chiang Pei Chen membunuh Yu Changhai. Jadi kenapa kau bekerja sama dengannya? Terus dikasih tuh HP-nya ke, oh ini si Changhai. Emang benar, itu karena aku belum mati. Terus jadi pas udah sekarat, ini nggak mati guys, ternyata guys. Dibawa tuh sama anak buah murid-murid dari federasi ya, atau asosiasi lah, intinya itu. Kakek, kau bangun, kita tahu kita emang salah. Loh, seorang muridnya berkata, tunggu sebentar, hati-hati, jangan gitu, kau akan membunuh dia. Tuan Chiang menyelamatkan Wu Tao dan yang lain untuk saya. Terlepas dari kesalahan saya sebelumnya, aku telah memutuskan aku akan membahas budi kepada Tuan Chiang dengan tubuh tak berguna milikku ini. Karena kau penjahat menjijikan, gak tahu malu, musuh dalam selimut. Kita lihat tuh. Dan ternyata tiba-tiba pintunya kebuka dan mereka berdua masuk dan bersiap-siap tuh. Si penatua berkata, aku akan datang dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Maaf soal itu. Sebelumnya, aku sudah memprediksi semua rencanamu. Idih, ngeri. Kita lihat, si penatua memberi hormat dan si Ye Xiao berkata, Suen Hui, kau menculik kami untuk mengancam aliansi seni bela diri kami dan nyaris membunuh kepala keluargaku dalam pertempuran berdarah. Bayarlah dengan darahmu. Tidak. Kita lihat tuh, si Ye Xiao mau menyerang. Tunggu, Chiang Pei Chen, aku masih berguna. Jangan biarkan dia membunuhku. Tapi tiba-tiba, aku gak percaya. Bisa-bisanya kakek tertangkap dalam perangkap orang bodoh seperti kau. Kita lihat tuh, ternyata gak diserang beneran dan sampai kencing. Jika bukan karena bos Chiang baik padaku dan memiliki pertanyaan untukmu, sudah kupotong badanmu dengan pedangku. Bos, apakah Anda ingin saya untuk menginterogasinya? Aku cukup ahli dalam hal ini. Pei Chen jawab nih, nggak perlu. Oke, baiklah. Terus dilempar tuh. Dalam hati Suen Hui, sialan, berani kau menghina aku seperti ini. Si Tai. Tidak, Master Chiang, Presdir Chiang. Kali ini aku mengaku kalah. Aku menang. Kau menang maksudnya. Kau menang sekarang. Spelling Eve milikmu. Kita lihat tuh, kepala dari si Suen Hui langsung dipegang, langsung ditarik tuh. Kau gak seperti orang yang mengaku kalah. Sekarang menyerahlah. Lalu si Suen Hui didorong nih ke jendela. Jendela sampai pecah, tapi gak dilepas dulu tuh, ditahan tuh. Tidak. Suen Hui, ketika kau membunuh ayahku dan melemparkanku ke laut agar aku dimakan oleh para ikan, apa kau pernah berpikir bahwa kau akan merasakan hari seperti ini? Tuan Chiang, jangan jatuhkan saya. Sejak kau meninggalkan medan perang dan kembali ke kota Yunhai, semuanya berjalan dengan sangat baik. Satu persatu aku menangkap semua musuhku seperti dirimu, dan aku telah menghancurkan mereka dengan kaki ini. Sampai tiba hari ini, Suen Hui, kau adalah orang terakhir yang akan terbunuh oleh tangan ini. Setelah aku selesai menghabisimu, jalan balas dendamku akan segera berakhir. Kita flashback nih, pas digebukin tuh. Jika bukan karena fakta bahwa aku, Chiang Pei Chen, masih ingat orang-orang yang terlibat pada saat itu, kau tidak akan merasakan hari ini. Jangan. Kita lihat tuh, si penatua berkata, Suen Hui sekarang seperti anjing yang hilang. Jika Tuan Chiang membunuh dia sekarang, akan sangat disayangkan menghilangkan bukti yang ada. Cao Chun berkata, Jenderal memiliki beberapa pertanyaan pribadi. Anda bisa kembali beristirahat terlebih dahulu, atau Anda bisa menyelesaikan masalah terkait grup Spelling Eve. Besok saya dan Jenderal akan mengunjungi Anda lagi. Terus ini penatuanya bareng si Liu siapa? Nona Liu lah, Liu Mengling nggak salah ya. Buset, nggak habis-habis. Si penatua berkata, jangan terlalu ceroboh. Besok aku akan kembali. Liu Mengling berkata, hei tampan, pastikan besok kau datang ke rumahku pagi-pagi ya. Waduh. Cao Chun berkata, Nyonya Feng menunggu di belakang sendirian. Apakah ada suatu masalah? Saya ingin berterima kasih ke Tuan Chiang atas bantuannya dengan merencanakan seluruh hal ini. Sebelum saya menahan diri untuk menyatakan cinta kepada Tuan Chiang karena dia udah punya istri. Sebentar Nyonya Feng, Anda melanjutkan nih. Tapi peristiwa hari ini telah menyadarkanku fakta bahwa hanya orang seperti Tuan Chiang adalah pria sejati. Tuan Chiang adalah milikku, pahlawan Feng Chen. Saya penasaran apakah saya bisa mendapatkan kesempatan mengundang Tuan Chiang untuk datang ke rumah saya malam ini setelah dia selesai dengan urusannya. Cao Chun merespon nih, gimana ya, saya ragu dengan itu. Karena pada waktu itu, ya Jenderal juga mungkin sedang tidak mood. Bisa aja mungkin beliau tidak nyaman dengan Miss Feng. Gak apa-apa terlambat, lebih baik
datang lebih baik lebih baik datang, udahlah bodo amat. Lebih baik datang terlambat sampai jam 12 malam di villa saya, masuk lewat jendela. Terus tiba-tiba nih si Yeshao maju tuh. Maaf gadis cantik, meskipun Bos Chiang adalah pria yang baik, dia udah punya istri. Apakah kau mencoba untuk mengincar dia dan secara sukarela menjadi obat nyamuk? Jangan gitu dong, cantik. Akan sia-sia kalau kau jadi obat nyamuk. Gak perlu mikirin dia. Bagaimana kalau kau dan aku jalan-jalan dan makan malam dulu? Bang, langsung ditendang. Ditendang sama Chen langsung. Gak usah ngomong kalau aku jadi obat nyamuk. Aku tak akan pernah mau makan denganmu meskipun kau anjing peliharaan. Nah, sekarang di dalam kamar nih cuma ada Peichen sama si Wen Yuan. Ya Wen, si Tuan Su itulah. Peichen berkata, jadi apa untungnya bagi Kopi Fish Pro untuk menyelamatkan hidupmu selain memberi harga $0 kepada roh ayahku di surga? Oh ya, ngomong-ngomong, masih ada satu hal yang sangat ingin aku tanyakan padamu. Awalnya, kukira anak buahmu yang kembali adalah bukti bahwa kau menyukai ibuku yang menyebabkan tragedi itu terjadi. Tapi ketika aku menyelidiki lebih lanjut, gak peduli berapa kali menyelidikinya, saat ini aku belum dapat menemukan hubungan antara kau dan ibuku. Betul sekali, itu bukan aku. Aku tidak bersalah. Anda seharusnya tahu semua tentang aku. Hah? Mengetahui siapa? Enggak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Saya yang melakukannya. Itu aku. Hah? Suen Hui, orang tua aku bertemu 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kau menjadi kepala Glory Group. Keluarga Chiangku nggak ada hubungannya dengan Anda. Jadi bicaralah, kenapa tidak kau lakukan sebelumnya, malah setelahnya? Dan kenapa membunuh ayahku 5 tahun lalu? Aku... Peichen melanjutkan. Kaulah yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan bahwa itu dirimu. Dan aku harus membalas dendam ke grup Glorymu. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Dan kenapa mereka tega melakukannya? Dalam hati si... Suen Hui, ya. Dalam hati Suen Hui, jika aku mengungkap kebenaran tentang mereka tidak akan membiarkanku. Tapi jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mati di sini. Aku akan katakan yang sebenarnya. Tapi kau harus berjanji tidak akan membunuhku setelah aku mengatakannya. Oke, katakan. Itu keluarga Helian. Keluarga Helian. Dalam hati Peichen, rumornya ada 4 keluarga di ibu kota kerajaan yang sudah ada sejak dulu. Masing-masing dari mereka tersembunyi di provinsi yang berbeda, mengendalikan sumber kehidupan kerajaan ini dari bayangan. Nggak ada yang tahu di mana orang-orang ini tinggal, tapi nggak ada yang bisa lari dari pengaruh mereka. Keluarga Helian adalah salah satunya. Bukankah ini kabar burung yang pernah beredar di tentara, di mana begitu banyak anggota dari 4 keluarga ini? Apakah benar ada keluarga seperti keluarga Helian? Atau itu, aku mengatakan yang sebenarnya, adalah tua muda dari keluarga Helian yang melakukan semua ini. Karena seharusnya ibumu menjadi tunangannya. Ya udah, lanjutkan. Li Shufen adalah identitas palsu yang dibuat ibumu ketika dia kabur dari pernikahannya. Dan saya nggak tahu siapa nama aslinya. Yang saya dengar bahwa dia sangat penting bagi tuan muda keluarga Helian. Pada saat itu, saya didekati oleh orang dari keluarga Helian dan mereka memberi saya foto. Itu foto Anda dan juga ayah Anda. Mereka memberitahu saya bahwa jika saya tidak menangkap dan membunuh orang, saya akan dituntut meskipun saya sudah menjadi ketua perusahaan. Oh ya, BTW ini ngomong saya dan Anda mungkin karena kan takut sama si Peichen kan, jadi ngomongnya saya dan Anda ya. Gue ngikutin komiknya aja ya. Terus ini flashback dikit ya. Peichen masih kecil. Orang yang bareng Peichen berkata tuh, Peichen, ibumu telah mengalami kecelakaan, tapi tenang aja, ayah akan menjagamu. Oh, itu ayahnya. Di mana ibuku? Helian, enggak, mereka nggak penting. Peichen, beberapa hari ke depan pergi dan bermainlah. Oh, jadi itu bukanlah sebuah kecelakaan. Nah, ini sambil itu semua dalam hati plus flashback ya. Daddy sendiri yang akan menjaga kalian. Pasti karena ibuku nantinya ditemukan oleh keluarga Helian. Dad, ayah, jika ibu benar-benar ada, siapa sebenarnya dirimu? Terus ini di rumah sakit ya. Dokternya berkata, ayahmu telah didiagnosa terkena stroke jantung dan perlu dilakukan operasi secepatnya. Sayangnya, kartu bank miliknya telah dibekukan. Jika Anda nggak bisa membayar biaya perawatan secepatnya, saya takut kami... Terus ini si... Gue lupa terus namanya sumpah. Intinya Su lah, si Tuan Su.
Pamansu melanjutkan nih. Kemudian saya menyadari bahwa grup Glory sebenarnya dimiliki oleh keluarga Helian. Ayahku mati sebelum bisa melakukan apa yang mereka minta darinya, dan aku gak bisa mengikuti jejaknya. Jika ibu Anda bagian dari anggota termuda keluarga Helian, saya takut seharusnya kedudukan Anda sangat tinggi juga. Anda harus mencari setiap kenangan pada tubuh Anda. Jika Anda bisa menemukannya kembali, kenapa harus repot-repot dengan orang kecil seperti kami? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai